Dengan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Teman-teman semuanya, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, karena kita bisa bertemu lagi di channel ini ya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama meluruskan penafsiran ayat dari Ustadz Nababan ya, yang dia kutip dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-25 ya, di mana beliau mengatakan bahwa pendiri agama Kristen itu bukan Yesus Kristus, tetapi dia mengatakan bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Paulus. Teman-teman semuanya, sebelum kita menonton cuplikannya, saya mohon dukungannya ya untuk memberikan like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar setiap video-video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Yaitu tentang asal-usul berdirinya agama Kristen. Itu lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini temanya. Siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Ini sebagai bentuk telaah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Siap sudah? Bapak Ibu, setiap pribadi Kristen selalu meyakini bahwa agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Artinya, Yesuslah sebagai pendiri agama Kristen menurut keyakinan mereka. Sesungguhnya keyakinan itu tidak berdasarkan nas, hanya berdasarkan dogma semata. Akan tetapi, ketika kita membaca sumber ajaran dia yang utama, yaitu Alkitab atau Bible, tidak kita temukan satu dalil, satu ayat pun dalam Bible ini bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Justru saya menemukan dalam Bible ayat-ayat tentang siapa aktor, siapa pendiri agama Kristen itu. Ayatnya sudah saya temukan. Rupanya pendirinya bukan Yesus, tapi Paulus. Ini ayatnya. Yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Bunyinya begini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi waktu di Antioquia itulah muncul kata-kata Kristen pertama kali dari Paulus. Nah, sebenarnya dalam hal ini Pak Ustadz Nababan sudah tahu jawaban dari apa yang dia tanya-tanya selama ini, atau yang menjadi kebingungan dari Ustadz Nababan ya, dimana selama ini Ustadz Nababan selalu ngotot bahwa yang mendirikan agama Kristen itu bukan Yesus Kristus, tetapi Paulus ya. Tetapi saya lihat ya dari video beliau ya, Pak Ustadz Nababan hanya salah menafsirkan Kisah Para Rasul ayat yang ke-11 pasalnya yang ke-25 itu ya. Ternyata apa yang ditanyakan ya dari Ustadz Nababan bahwa siapa
yang mendirikan agama Kristen, ternyata jawabannya adalah di Kisah Para Rasul yang dikutip beliau. Tetapi beliau di sini hanya salah menafsirkan. Mari kita ulang ya untuk membacakan ayatnya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, di ayat ini ya, Ustadz Nababan menafsirkan bahwa ayat ini merujuk kepada Paulus. Ya. Tetapi saya mau luruskan pemahaman beliau atau penafsiran beliau bahwa ayat ini tidak merujuk kepada Paulus, tetapi merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dari mana buktinya? Ya, di ayat terakhir ini dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, kita tahu bahwa kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, kata Kristen dalam bahasa Yunani ya, disebutkan sebagai Kristianos. Ya, dalam bentuk jamaknya dikatakan Kristiano yang artinya adalah pengikut Kristus atau pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada kata yang merujuk kepada Paulus ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Yesus ya, karena disitulah pertama kalinya di Antiokhia itu murid-murid Yesus disebut sebagai Kristen. Artinya mereka adalah pengikut Kristus. Terkecuali yang di ayat ini dikatakan misalnya di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Paulin atau Paulinia. Ya, kita tahu bahwa Paulin ini atau Paulinian ini adalah salah satu doktrin kekristenan yang dibawa oleh Paulus. Ya, kita tahu bahwa Paulin ini adalah kekristenan non-Yahudi yang dibawa oleh Paulus ya, ajaran-ajaran Paulus. Ya, maunya kata Kristen ini diganti dengan Paulin atau Paulinia. Ya, biar ketahuan ya bahwa yang mendirikan agama Kristen itu adalah Paulus dan bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada saat ini saya mau katakan bahwa Ustadz Nababan salah menafsirkan ayat ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, terlepas dari situ ya, saya mau katakan bahwa sebenarnya tidak perlu agama untuk orang Kristen ya, tidak perlu ya. Tanpa agama pun ya, saya katakan bahwa kita pasti selamat. Tapi yang penting adalah bagi kita ajaran ya, karena agama itu tidak pernah menyelamatkan kita. Ya, agama tidak pernah menyelamatkan kita, tetapi apa yang menyelamatkan kita adalah ajarannya. Ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita sudah diselamatkan ya, karena agama tidak pernah menyelamatkan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus beragama? Ya, karena di Indonesia ini kita dituntut harus punya agama. Ya, kalau kita tidak mempunyai agama, maka kita dikatakan adalah komunis, ateis. Ya. Tetapi secara pribadi saya mau katakan, kalau misalnya di Indonesia ini tidak diwajibkan kita mempunyai agama, saya pastikan saya tidak mau beragama. Tetapi saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih, salam damai dan salam waras. Tuhan Yesus memberkati.